Saat ini sepak bola bisa dibilang adalah olahraga terpopuler di dunia. Dari benua Amerika, Eropa, Afrika, dan bahkan Asia, sepak bola punya banyak sekali penggemar. Makanya nggak jarang saat UEFA Champions League atau event-event sepak bola berlangsung, Mimin-mimin Iha seringkali nonton dan ngobrolin setiap match di grup internal. Nah, Mimin yakin pasti banyak juga di antara kamu yang suka nonton bola. Dan berhubung Piala Dunia FIFA sedang berlangsung di Qatar, Inspek History mau membahas sejarah dari FIFA. Kali ini kita bakal belajar bagaimana sepak bola berkembang, bagaimana FIFA bisa terbentuk, dan perkembangan FIFA dari tahun ke tahun. Eits, tapi kalau mau bahas PSSI, coba tulis di komen ya. Tahukah kamu awalnya sepak bola bukan permainan hiburan? Catatan paling awal mengenai sepak bola berasal dari zaman dinasti Han pada abad kedua dan ketiga Masehi. Pernah nonton film Radcliffe? Di film ini kamu akan tahu bagaimana bentuk permainan tsuchu yang kalau dilihat memang sangat mirip dengan sepak bola. Kegiatan ini dilakukan sebagai latihan militer dinasti Han. Di latihan yang disebut sebagai tsuchu ini, para prajurit berusaha untuk memasukkan bola kulit melewati garis di antara dua batang bambu. Mereka boleh menggunakan seluruh bagian tubuh kecuali tangan mereka. Pada zaman Yunani kuno, muncul juga olahraga bernama Episkiros yang kelak mirip dengan permainan Harpastum di zaman Romawi kuno. Dua tim bermain bola di sebuah lapangan persegi panjang dan mereka berusaha untuk membawa bola melewati batas milik musuh. Namun permainan bola modern yang kita kenal sekarang pertama kali memang berkembang di Kepulauan Inggris. Masuknya sepak bola ke Inggris memiliki beberapa teori. Teori pertama adalah Harpastum dibawa ke Inggris saat penjajahan Romawi. Dan teori kedua adalah sepak bola dibawa ke Kepulauan Inggris setelah penaklukan Inggris oleh bangsa Norman. Sepak bola pada zaman abad pertengahan mirip sekali dengan pertandingan rugby. Karena rugby dan sepak bola memiliki nenek moyang yang sama, yaitu sepak bola Shrovetide atau sepak bola abad pertengahan. Sepak bola Shrovetide bisa dibilang sebagai olahraga yang barbar dan tidak tahu aturan. Orang-orang dari dua tim berbeda tanpa aturan maksimum peserta berebut bola dan berusaha pergi membawa bola tersebut ke gawang lawan, yang kadang jaraknya bisa sampai 5 km dari gawang sendiri. Sepak bola ini dilakukan di mana saja, dari jalanan kota dan bahkan lahan pertanian sekalipun. Adu jotos dan menendang lawan juga legal. Hal ini nggak jarang membuat korban berjatuhan dan bahkan menimbulkan orang meninggal. Uniknya hingga sekarang, sepak bola Shrovetide masih dimainkan namun dengan satu aturan umum yang pasti, yakni tidak boleh dengan sengaja maupun tidak sengaja membunuh peserta lain. Ya kalau itu sih kayaknya semua olahraga sama juga ya. Dalam sejarah, banyak kota di Inggris melarang sepak bola Shrovetide, seperti London pada 1314 dan Manchester pada 1608. Manchester melarang sepak bola Shrovetide ketika menyadari bahwa banyak jendela di kotanya yang pecah akibat dari permainan ini. Namun di sisi lain karena keseruannya, pelarangan ini tidak berdampak banyak. Bahkan di abad ke-19, sekolah-sekolah Inggris mulai melihat sisi positif dari permainan sepak bola Shrovetide. Meski dalam sejarah permainan ini memberikan korban jiwa, namun banyak guru yang melihat bahwa olahraga ini juga mempromosikan kerjasama tim, kooperasi, dan kesetiaan terhadap sesama. Sepak bola Shrovetide mulai mendapat citra positif, namun tentunya dengan beberapa aturan tambahan. Adu jotos dan menendang lawan sembarangan dilarang, namun menendang lawan di area lutut ke bawah masihlah legal. Di tahun 1846, olahraga ini mulai diatur oleh Dr. Thomas Arnold, kepala sekolah rugby Inggris. Meski ada aturan, namun pro kontra mengenai kekerasan dalam olahraga masih diperdebatkan. Ada beberapa pihak yang berpendapat bahwa nilai positif dari olahraga ini bisa diperoleh tanpa harus mengikutsertakan kekerasan dalam olahraga. Orang-orang yang tidak setuju kemudian merevisi aturan tersebut hingga membentuk olahraga sepak bola dan mendirikan organisasinya pada 26 Oktober 1863. Namun orang-orang yang setuju masih mempertahankan Shrovetide atau yang kemudian dikenal dengan nama rugby. Pada 8 Desember 1863, sepak bola dan rugby menjadi dua olahraga yang berbeda. Setelah Asosiasi Sepak Bola Inggris didirikan pada 26 Oktober 1863,
mereka mulai mengembangkan organisasinya. Pada tahun 1872, terjadi dua peristiwa yang menjadi tonggak sejarah sepak bola modern. Setelah mendapatkan 50 klub sebagai anggota, mereka mengadakan FA Cup pertama, di mana Wanderers FC keluar sebagai pemenangnya pada 16 Maret 1872. Selain itu, pertandingan internasional pertama juga terjadi yang menghadapkan Inggris melawan Skotlandia. Pertandingan tersebut berakhir seri, dan meskipun sepak bola sudah memiliki aturan yang lebih teratur, masih terjadi beberapa kasus penendangan. Pertandingan antara Inggris dan Skotlandia serta turnamen FA Cup membuat kepopularan sepak bola meledak di Eropa. Denmark dan Belanda membuat asosiasi mereka pada 1889, Belgia pada 1895, Finlandia pada 1907, hingga Afrika Selatan pada 1909. Banyaknya asosiasi ini membuat para asosiasi tersebut terdorong untuk bekerja sama dan membentuk asosiasi internasional. Maka itu, pada Mei 1904 di Paris, Federation International de Football Association atau FIFA akhirnya dibentuk. Robert Guerin ditunjuk sebagai presiden pertama dan menjabat hingga 1906 sebelum digantikan oleh Daniel Bourlet-Wolfol. Pertumbuhan FIFA sempat stagnan pada Perang Dunia Pertama. Bahkan di tahun 1918 hingga 1921, kursi kepresidenan FIFA bisa dibilang kosong, hanya ada acting presiden. Keadaan berubah ketika acting presiden saat itu, Jules Rimet, ditunjuk sebagai presiden FIFA pada 1 Maret 1921. Jules Rimet adalah orang yang sangat berjasa bagi perkembangan FIFA, karena ia merupakan pelopor turnamen sepak bola internasional yang diselenggarakan oleh FIFA, yaitu Piala Dunia. Setelah sukses memasukkan sepak bola di cabang Olimpiade 1924 dan 1928, Jules Rimet akhirnya menyelenggarakan kompetisi internasional yang diadakan oleh FIFA sendiri, yaitu Piala Dunia 1930 di negara Uruguay. Sang tuan rumah pun sukses menyabet gelar Piala Dunia pertama. Meskipun sejak didirikan pada 1904, FIFA percaya bahwa sepak bola dan politik harus dijauhkan. Namun pada kenyataannya, sepak bola selalu digunakan sebagai alat politik oleh banyak pihak. Sama seperti agama dan partai politik, sepak bola juga bisa dijadikan sebagai alat politik karena dapat mempersatukan orang atas kepercayaan tertentu. Misalnya mereka mendukung suatu klub bola yang bagi mereka, klub tersebut adalah agung dan memiliki nilai sejarah yang tinggi. Klub di La Liga Spanyol, Barcelona, dianggap sebagai identitas dari budaya Katalan di seluruh dunia. Hal ini membuat Francisco Franco, sang diktator Spanyol, mendukung Real Madrid demi membungkam identitas Catalonia yang disampaikan lewat kepopuleran Barcelona di mata dunia. Selain itu, politik apartheid disokong oleh Asosiasi Sepak Bola Afrika Selatan, di mana Sir Stanley Rose, presiden FIFA dari 1961 hingga 1974, mendukung gerakan tersebut. Setelah Perang Dunia Kedua selesai, kepopularan FIFA meningkat tajam hingga organisasi di bawah FIFA seperti CONCACAF, UEFA, dan AFC dibentuk. FIFA merupakan sebuah organisasi yang besar dan berpengaruh di dunia. Namun hal tersebut juga membuat FIFA rentan terhadap penyelewengan oleh sebagian pihak yang ingin mendapatkan keuntungan pribadi melalui organisasi ini. Kasus korupsi FIFA oleh Sepp Blatter merupakan salah satu kasus korupsi paling diberitakan di abad ke-21, dan bahkan FBI ikut campur menyelidikinya. Namun sebenarnya kasus korupsi FIFA sudah menjadi rahasia umum sejak International Sport and Leisure bangkrut pada tahun 2001. Kebangkrutan ISL membuat kasus korupsi FIFA mulai tercium. ISL ternyata pernah menyuap FIFA untuk mendapatkan hak pemasaran Piala Dunia 2002 dan 2006. Selain itu, FIFA juga dituding menerima suap dari Jerman untuk proses pemilihan tuan rumah Piala Dunia 2006, serta dari negara lainnya untuk pemilihan tuan rumah 2010, 2014, 2018, hingga 2022. Di proses pemilihan tuan rumah 2006 yang berlangsung pada tahun 2000 di Zurich, banyak pihak yang menanyakan mengapa Jerman bisa menang dalam 3 ronde, meskipun Afrika Selatan merupakan favorit pada saat itu. Di sisi lain, pemilihan tuan rumah 2022 juga mendapatkan banyak kecaman, mengingat Qatar adalah salah satu kandidat yang memiliki sejarah buruk dengan hak asasi manusia khususnya kepada para pekerja migran. Bahkan pada tahun 2019,
Manajer Liverpool, Jurgen Klopp, juga menanyakan hasil pemilihan dari tuan rumah Piala Dunia ini. FIFA memang telah berusaha untuk mereformasi organisasinya karena banyaknya kasus yang terjadi di internal mereka. Mereka sempat meminta KPMG untuk mengaudit finansial mereka setiap setahun sekali dan mendorong transparansi di organisasi mereka. Selain itu, FIFA juga melarang Sepp Blatter, presiden mereka yang terkena kasus korupsi, untuk berurusan dengan sepak bola hingga 2028. 21 November hingga 18 Desember 2022, dunia akan kembali menyaksikan event Piala Dunia di Qatar. Piala Dunia ini merupakan Piala Dunia pertama dalam sejarah yang berlangsung di musim dingin bukan musim panas. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pertimbangan akan cuaca, di mana pertandingan akan sulit diadakan di pertengahan tahun atau musim panas, mengingat kondisi cuaca yang sangat panas di Qatar pada musim panas. Terdapat beberapa pihak seperti legenda Manchester United dan Prancis, Eric Cantona, menyesali keputusan FIFA untuk memilih Qatar sebagai tuan rumah. Bagi Cantona, Piala Dunia 2022 adalah tentang uang dan dia tidak akan menontonnya. Namun di sisi lain, banyak orang yang ingin menonton Piala Dunia. Selain karena Piala Dunia juga merupakan pertandingan bergengsi, Piala Dunia 2022 juga disebut-sebut sebagai Piala Dunia terakhir bagi para GOAT sepak bola, seperti Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Ronaldo sudah berumur 37 tahun, sedangkan Messi sudah berumur 35 tahun pada Piala Dunia kali ini, yang membuat banyak fans tidak ingin kelewatan menonton aksi Piala Dunia terakhir mereka. Selain dua GOAT di atas, para bintang seperti Robert Lewandowski, Luka Modric, Edinson Cavani, Manuel Neuer, dan Luis Suarez juga digadang-gadang akan memainkan Piala Dunia terakhirnya di tahun 2022 ini. Nah, setelah mendengar cerita mengenai sejarah FIFA dan sepak bola secara umum, apakah hal baru yang kamu pelajari? Dan di event Piala Dunia tahun ini, kira-kira siapakah yang akan jadi pemenangnya? Coba tulis di kolom komentar siapakah jagoanmu. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.